berhubungan dengan Ananda ini basicnya bukan lulusan pondok, artinya ya belajar itu kan otodidak lah gitu, walaupun Ananda udah S2 Magister Pendidikan Agama Islam, tapi Ananda nggak bisa baca kitab kuning kan gitu kayak adanya. Nah, mohon pencerahannya Anda. Langsung jawab, Jen. Ya, silakan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Pertanyaan yang tadi disampaikan terkait dengan tafsir Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Syalbani. Sepengetahuan saya dari berbagai tulisan Syalbani itu tidak ada yang beliau tulis tentang tafsir Ibnu Katsir. Ya, karena memang bidang beliau itu di hadis. Syekh Albani itu seorang yang pakar di bidang hadis. Karena itu tulisan-tulisan beliau itu terkait dengan hadis. Nah, kalau tafsir Ibnu Katsir itu banyak yang melakukan tahqiq, ya, berbagai macam kalangan lah yang melakukannya itu, baik yang tinjauan hadis atau tinjauan akidah atau meringkas ya terhadap tafsir Ibnu Katsir, karena memang aslinya itu 4 juz supaya sampai ke tangan umat Islam, terutama orang awam dalam bahasa Arab itu, mereka melakukan ringkasan-ringkasan. Nah, alhamdulillah kami, maksud saya, ikut membidani terbitnya tafsir Ibnu Katsir. Ya, di situ ada nama saya juga, diterbitkan oleh penerbit Imam Syafi'i, yang juga kemudian direkomendasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah juga diterima oleh Malaysia dan Brunei. Jadi saya ke Malaysia melihat buku yang kami bidani itu senangnya ketika kemudian secara resmi diakui dan diterima oleh Malaysia dan juga begitu pula Brunei. Jadi untuk menghilangkan atau menghindarkan dari segala kontroversial tadi itu, maka baik kalau kemudian kita memiliki tafsir Ibnu Katsir yang diterbitkan oleh Syekh Albani, siapa penerbit Imam Syafi'i, dan di situ ada nama saya. Ya. Juga ada rekomendasi MUI. Nah, aslinya itu dalam bahasa Indonesia 8 juz. 8 juz besar, warnanya hijau. Ustaz sebagai apa di tafsir itu, Ustaz? Sebagai korektor ilmiah. Korektor ilmiah. Jadi saya tim ahli di situ sebagai korektor ilmiah. Ya. Kemudian warnanya hijau mirip dengan Parmusi. Parmusi ini. Aslinya 8 juz, tetapi kemudian dicetak juga versi yang 6 juz dengan agak kecil, lebih murah harganya supaya bisa dicapai pembeliannya oleh orang-orang yang menengah ke bawah. Dan alhamdulillah tafsir Ibnu Katsir yang kami bidani itu, yang kami terbitin itu, ternyata luar biasa disambut oleh masyarakat kita, masjid-masjid. Dan itu bagus kalau kemudian dibaca di masjid-masjid, paling tidak dibaca ayatnya sama tafsirnya. Ya. Nah, alhamdulillah kami juga mengadakan penjelasan terhadap tafsir Ibnu Katsir itu di banyak tempat. Sambutannya sampai sekarang itu bagus sekali. Itu usulan kami untuk penanya tadi itu. Silakan, penerbitnya Imam Syafi'i, ya, judulnya Tafsir Ibnu Katsir. Ada rekomendasi MUI,
dan di situ ada juga nama saya. Ya, barakallahu. Di maaf Ayahanda Kiai, di bagian dalam sama, di luar Ya, atau bagian dalam? bagian dalam, bagian dalam. Bagian dalam. Bagian dalam. Tapi di luarnya tertulis tafsir Ibnu Katsir, warnanya hijau, ya. Kemudian ada rekomendasi MUI-nya di situ. Sehingga kita tidak ragu. Ya. Ya, ada yang nanya lagi nggak ini? Siapa yang nanya lagi sebelum memulai? Ini sisa yang kemarin. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman sekalian, tadi pemanasan ya. Mari kita buka session hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya sampaikan ini yang kemarin ya, mengingatkan kajian kita yang ketiga kemarin dari Ustadz Farid. Pertama, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 5. Ya, ingat. Pertama, banyak membaca Al-Quran. Kedua, tadabbur Al-Quran. Ketiga, mengamalkan Al-Quran. Keempat, mendakwahkan Al-Quran. Kelima, berhukum kepada Al-Quran. Yang kedua, ada 5 cara kita bersyukur. Pertama, mengagungkan Allah. Yang kedua, cinta, mahabbah pada Allah. Ketiga, meyakini bahwa nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Yang keempat, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Kelima, menggunakan nikmat untuk taat pada Allah. Yang ketiga, soal ungkapan ahli surga yang harus kita biasakan di dunia ini. Pertama, subhanakallahumma. Yang kedua, salam, assalamualaikum. Yang ketiga, alhamdulillah. Karena itu, menurut Ustadz Farid, dalam berbagai hal harus senantiasa kita hadirkan 3 hal. Kesempurnaan Allah, keindahan Allah, keagungan Allah. Begitu Ustadz ya, kalau ada yang salah dikoreksi nanti Ustadz. Ya, silakan Ustadz, lanjut Ustadz. Ya. Insyaallah kita doakan Sekjen juga nanti jadi Ustadz juga menyampaikan di banyak kesempatan. Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, itu artinya ilmunya bermanfaat. Ya. Karena di dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi itu doanya yang sering diungkapkan itu Jen, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, efek ilmu yang tidak bermanfaat itu berarti nggak berguna Jen. Hanya diingat, dicatat. Nah, efek keduanya apa? Wa qalbin la yakhsha. Kalau ilmunya tidak bermanfaat, tidak ada pengaruh di kalbu. Sehingga kalbunya tidak bisa khusyuk. Di kalbunya itu hanya sibuk dengan yang lainnya. Tidak sibuk dengan Allah. Karena ilmunya tidak bermanfaat. Nah yang ketiga efeknya, wa nafsin la tashfa. Kemudian jiwanya tidak akan pernah kenyang. Ya, bawanya kurang aja. Disulit untuk bersyukur ya. Nah, kemudian yang keempat, wa doain la yusma. Doa yang tidak dikabulkan. Kalau ilmu tidak bermanfaat, ya doanya juga tidak berarti. Makanya dengan ilmu yang bermanfaat itu maknanya ilmu itu harus merasuk ke dalam hati kita, pikiran kita, jiwa kita sampai kepada doa-doa kita. Ya. Saya mulai jazakumullah khair wa taufiqan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد وأني وأخواتي في الدين رحمني رحمكم الله. Para hadirin hadirat pemirsa program Daurah Farmusi dimanapun berada, alhamdulillah kita masuk pada bahasan tafsir Al-An'am. Kemarin sudah kita bicarakan untuk ayat yang pertama. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan pokok-pokok kesimpulannya oleh Pak Sekjen. Hanya saya cuma mengingatkan betapa bahwa keagungan Allah, kebesaran Allah yang disampaikan dalam ayat yang pertama itu ya
dengan diciptakannya langit dan bumi, langit-langit dan bumi, kemudian ditunjukkannya kebatilan dan kebenaran melalui Al-Quran dan Islam, tetapi sayangnya orang-orang kafir itu justru malah berpaling. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi saja, itulah kejahatan orang kafir. Jadi makanya tidak perlu memuji orang kafir sehebat apapun dia. Ya, sehebat apapun dia, tidak perlu dipuji. Karena orang kafir itu dia ingkar sama Allah. Ya, dia tidak mau tunduk kepada Allah. Ya, meskipun kita lihat dia orang baik kepada sesama manusia. Tapi dia jenis orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengakui Allah. Bayangkan, kalau bapak ibu punya anak itu dilahirkan, diurusin, dibesarkan, sekolahkan dengan susah payah. Tiba-tiba sudah besar, dia mengatakan, saya lahir di dunia ini sendirian, tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, saya tidak mengakui bapak ibu itu sebagai orang tua saya. Kira-kira sikap kita kepada anak ini apa? Kita bilang apa nih? Durhaka, bukan? Dalam bahasa sosial kita kan orang ini durhaka. Ya, padahal kita sebagai orang tua itu bukan sang pencipta, kita hanya diamanati saja untuk melahirkan anak ini dan membesarkan anak ini. Sementara Allah sang pencipta, Allah yang memberikan segalanya itu diingkari sama dia. Bukankah orang seperti itu kategori orang jahat? Makanya tidak heran kalau kemudian orang-orang kafir itu dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, bahkan kalau mereka mati dengan kekafirannya itu, Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani. Mereka dikasih kitab suci tapi kemudian mereka simpangkan. Dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah itu, kalau mereka meninggal dengan keyakinannya itu, maka mereka akan berada di neraka jahanam dan mereka itulah seburuk-buruk manusia. Begitu kata Allah. Makanya di dalam akidah itu nanti ada namanya al-wala wal bara. Sikap mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ya, makanya itulah alasan mengapa orang muslim dilarang memilih pemimpin kafir. Ya. Mengapa orang muslim dilarang untuk menikahi orang-orang kafir? Ya, apalagi ibu-ibu jangan sampai menikah dengan lelaki yang kafir. Dan itu adalah larangannya. Ya, nanti dia akan mempengaruhi kekafirannya. Ya, peristiwa yang terjadi ini sekedar untuk pelajaran buat kita. Saya dapat langsung dari seorang pimpinan rumah sakit di daerah Jombang. Ya, dia juga pemilik rumah sakit itu menceritakan sama saya tentang adanya seorang dokter perempuan berjilbab, Masya Allah Islamnya ngajinya rajin. Kemudian menikah dengan seorang lelaki yang mu'allaf. Kemudian setelah mereka menikah, mereka bahagia, punya anak satu. Ketika punya anak dua, lelakinya bertingkah. Dia mengatakan, terus terang saya masuk Islam itu bukan dari hati saya. Saya karena ingin menikahin kamu saja. Sekarang saya akan balik ke agama saya. Terserah kamu. Kalau kamu nggak mau ikut saya akan bawa dua anak saya. Kalau kamu ikut agama saya, kita tetap satu keluarga. Nah, dan ini ujian ya, yang tidak mudah juga. Nah, antara pilihan kehilangan suami dan anak, tetapi tetap bertahan dengan Islam, atau kehilangan Islam tetap bersama dengan suami dan anak. Ya, apa yang dilakukan oleh ibu dokter ini, dia memilih
untuk meninggalkan Islam, murtad dari Islam, mengikuti agama suami. Ya, menjadi kafir. A'udzubillahi min dzalik. Dan ini modus ya, untuk supaya kawan-kawan di daerah-daerah juga berhati-hati. Ya, makanya ketika saya menjadi imam di Islamic Society di Australia, ya, ketika ada orang yang mau masuk Islam, saya tanya dulu, untuk apa kamu masuk Islam? Kalau tujuannya untuk menikah, saya tahan. Kamu jangan masuk Islam dulu. Dalami Islam dulu. Jangan kalau kamu masuk Islam karena ketika kamu ingin hanya mau menikah. Pelajari Islam, pahami Islam dengan betul. Dan jangan masuk Islam sebelum kamu yakin betul dengan Islam itu. Nah, itu yang kami lakukan. Alhamdulillah dengan itu bertahanlah kesadaran mereka untuk berislam secara utuh, bukan karena faktor manusia. Ya, makanya ini sekedar mengingatkan bagaimana Allah SWT menjelaskan ternyata setelah diberikan ciptaan yang sempurna seperti ini, diberikan karunia kebenaran dan sekaligus ditunjukkan kebatilan itu, ternyata mereka berpaling dari Allah, berpaling dari agama Allah. Nah, ini yang kemudian hendaknya kita pahami untuk tidak pernah berpihak kepada kaum kufar, karena mereka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, menolak syariat Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Ya, bahkan di dalam surat Muhammad ayat 12 itu Allah katakan waladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir itu mereka itu hidupnya hanya senang-senang, makan-makan persis seperti binatang ternak. Ya, karena mereka tidak mau yakin sama Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Sehingga karenanya, kalaupun mereka meninggal, kata Allah, maka tempatnya di neraka. Begitu pula di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya, coba Jen, kalau ada yang bawa Quran silakan dibaca terjemahnya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, silakan. Surah Al-A'raf ayat 179. Ada yang membaca Al-A'raf ayat 107. Walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179. Itu ujungnya kemana itu orang kafir akan menuju. Makanya tidak boleh kita ikuti, kita tidak boleh Ada yang membaca mereka. Siapa yang membaca nih? Ada yang bawa Al-Quran? (179) ya, Ustaz ya? 179 ya. Lengkap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Allah. Ya, jelas itu. Makanya di dalam ajaran Rasulullah pada waktu Nabi berada di Mekah, tidak ada orang munafik. Orang yang tengah-tengah itu enggak ada. Ya, pada saat turunnya surat Al-An'am ini hanya ada dua. Mukmin atau kafir. Ya, mukmin menjalankan secara totalitas ketentuan Allah, yang kafir menolak sama sekali. Nah, itu ada
dua garis demarkasi, Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Tidak ada tengah-tengah. Makanya munafikin itu muncul di mana? Di Madinah. Mengapa muncul orang munafik itu? Karena pengaruh dari orang-orang Yahudi. Ya, untuk mereka bermain mengerongrong ya dari dalam tubuh umat Islam, dan kaum Yahudi itu merongrong dari luar. Nah, peristiwa perang Ahzab itu kejadian yang luar biasa, persatuan antara kaum kufar di Mekah, kaum Yahudi dan munafikin yang ada di Madinah mencapai 12.000. Mereka bergerak bersama menyerang umat Islam, sehingga umat Islam kemudian berlindung di dalam perang Ahzab itu. Kemudian turunlah surat Al-Ahzab itu, ya. Makanya ini yang kemudian harus dihindari oleh kita, jangan sampai ya, ada yang masuk dalam posisi remang-remang, abu-abu, ragu-ragu, ya, maka dia akan menjadi orang munafik. Nah, dan ciri orang munafik itu, Bapak Ibu sekalian, itu selalu cenderung kepada orang kafir. Ya. Kalau dilihat, tolong dibaca Zen ya. Siapa mungkin ada yang lain, silakan baca surat Al-Nisa ayat 138 sampai 144 gitu. Surat An-Nisa untuk supaya memperjelas saja. Nah, ini wilayah yang dilakukan oleh kelompok munafikin disebabkan mereka dalam keraguan dan kecenderungannya kepada orang-orang kafir itu. Ya, 138 An-Nisa ya. Sampai 145 ya. Cukup panjang dikit. 138 sampai 145. Supaya jelas posisinya. Ya, ada yang bisa Mbak bacakan, Mbak Koti. Langsung terjemahnya aja. Supriyadi. Terjemahnya aja, langsung terjemahnya karena panjang itu. Ya, Pak Supriyadi, silakan Pak Supriyadi. Di unmute yang di HP-mu itu. Saya sudah unmute tapi tetap. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. 139, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam, yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberikan keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia,
dan tidak mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai ayat berapa, Pak Ustadz? 145. 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Subhanallah. Siapa orang munafik itu? Orang Muslim. Tapi orientasinya berpihak kepada orang kafir. Itu. Makanya saya ingin ingatkan tadi itu, orang kafir itu sama orang munafik itu akan bersama-sama neraka jahanam. Tapi yang munafikin itu berada di neraka yang paling rendah. Karena dia menipu Allah. Menipu orang-orang beriman. Ya, makanya kita harus tidak boleh terlibat dengan kemunafikan. Ya, tidak boleh kita memiliki sifat-sifat kemunafikan. Ya, termasuk diantaranya keberpihakan kepada kaum kufar itu. Ya, dan itu diawali dari apa? Dari apa? Keyakinan yang ragu. Ya, makanya di dalam surat Al-Baqarah itu yang pertama itu dari Alif Lam Mim itu orang mukmin itu ada 4 ayat, orang kafir itu 2 ayat, orang munafik 13 ayat. Subhanallah. Makanya surat At-Taubah itu seluruhnya itu untuk orang munafik. Surat Taubah itu untuk membongkar kaum munafikin itu. Makanya orang munafik itu paling takut dengan surat At-Taubah itu. Nah, karena itu ketika kita bicara dengan kaum terkait dengan kaum kufar yang berpaling dari Allah, berpaling dari ajaran Allah, ya tidak mau tunduk kepada Allah, nah itu diikuti oleh orang-orang Muslim yang cenderung kepada orang-orang kafir itu. Nah, ini yang perlu diingatkan supaya kita tidak masuk ke dalam jaringan itu. Yang oleh Nabi dalam riwayat Bukhari disebutkan tanda yang paling menonjol itu mereka berat sholat subuh dan isya berjamaah. Itu, 2 itu. Dari sisi sholatnya ya. Sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Ya, makanya kita jangan sampai menjadi orang yang melalaikan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ya, kalaupun kita sekarang dalam posisi social distancing untuk banyak di rumah, sholatlah berjamaah di rumah, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ya, nah, begitulah nanti pembahasan kemunafikan itu akan panjang sekali, tetapi hanya sekedar untuk mengisyaratkan saja supaya kita tidak masuk dalam bagian kelompok orang yang ragu-ragu ini, akhirnya lebih cenderung untuk mendukung orang-orang kafir itu. Baik, sekarang kita akan masuk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman 'inda tsumma antum tamtarun. Ya. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Kemudian menetapkan ajalnya, itu kematiannya. Dan masa tertentu yang akan ditetapkan oleh Allah untuk kebangkitannya, tetapi ternyata banyak kalian yang ragu-ragu. Ikhwani wa bikum, ayat yang kedua ini ya, merupakan satu pemberitahuan yang mengandung peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kita sebagai manusia. Ya, manusia ini disebutkan asal-usulnya itu dari tanah. Ya, coba dilihat surat Al-Mu'minun, lebih lengkap di situ ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 ya.
Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasarnal 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Silakan dibaca terjemahnya. Silakan. Ya, yang siapa saja? Ustaz Priyadi. Siap. Kami siap. Ustaz Priyadi silakan. Yang lain belum siap. Sebentar. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua 3 Al-Mu'minun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Dan Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Ya, barakallahu. Makanya jangan lupa tentang asal-usul kita itu. Kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Ya. Makanya aneh kalau ada orang yang meninggal karena COVID-19 kemudian ditolak untuk dikebumikan. Nah, itu orang-orang yang tidak paham tentang asal-usul manusia. Mau dikemanakan orang itu? Sementara dalam keyakinan pihak lain atau pelaksanaan oleh negara-negara lain, mayat-mayat yang meninggal karena COVID-19 pada dibakarin itu. Umat Islam tidak seperti itu. Umat Islam menghormati manusia. Makanya caranya dikembalikan kepada asalnya di tanah itu. Rohnya ke atas, jasadnya dikebumikan di tanah. Ya, makanya ketika terjadi peledakan pesawat MH370 Malaysian Airlines yang 300 lebih penumpangnya itu termasuk hilang, keluarga mereka menuntut cuma satu, kembalikan jasadnya kepada kami akan menguburkannya. Ya, sampai sekarang belum ditemukan oleh pihak Malaysia di mana jasad mereka itu, di mana hancurnya pesawat itu. Padahal mereka sudah mengeluarkan dana sekitar 2 triliun. Ya. Nah, begitulah manusia ingin memuliakan keluarganya, pada akhirnya adalah dikebumikan itu. Ya, itulah cara Islam kepada kita diajarkan untuk mengkebumikan mayat itu ke dalam tanah. Di beberapa tempat yang kami kunjungin itu ada bahkan mayat yang ditaruh di gua-gua, ya, taruh di gunung-gunung. Ya, selain ada juga yang dimumi dan sebagainya, seperti Fir'aun yang ada di Mesir itu. Nah, kalau yang di Bali itu diomben ya. Omben itu dibakar lah itu. Dan itu ada biayanya, tidak sedikit. Kira-kira katanya 80 juta. Alhamdulillah kita umat Islam dikebumikan ke tanah. Kenapa? Karena itulah asal-usul kita. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Abu Dawud menyebutkan penciptaan Nabi Adam itu
oleh Allah diciptakan dari tanah, dan tanah itu diambil dari jenis-jenis macam tanah. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Ya kan? Sehingga itulah asal-usul manusia, dan lihatlah kehidupan manusia yang ada ini kan. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Subhanallah. Karena memang itulah asal-usul mereka. Makanya dalam khutbah Arafah tahun 9 Hijriah, ya, pada saat Nabi tahun 10 Hijriah, pada saat Nabi melaksanakan haji wada, beliau menyampaikan dalam khutbah Arafah itu yang dengan suara lantang mengatakan, ayuhan nas, innakum min Adam, wa Adam min turab, akramukum indallahi atqakum, la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Ya, Nabi menekankan itu, wahai manusia, kalian semua berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada yang paling mulia dari kalian kecuali yang paling bertakwa. Tidak ada keutamaan orang Arab terhadap non-Arab kecuali ketakwaan. Makanya di dalam Islam tidak ada diskriminasi. Ya, ini urutan ini atau itu dari situ, dari Afrika, dari mana, tidak ada. Sama. Mereka sebagai manusia. Ya, kemuliaannya ditetapkan karena ketakwaannya itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kalau kita itu merenungi tentang diri manusia ini, sebenarnya itu sudah cukup untuk menjadikan kita menjadi orang bertakwa. Menjadikan orang yang kemudian menyadari dirinya sebagai hamba Allah. Ya. Nah, barakallahu fikum sekalian, di dalam diri manusia ini kan ada dua unsur ya. Jasmani dan rohani. Jasmani kita dikaitkan dengan apa? Dengan tanah. Tapi rohani kita dikaitkan dengan Allah. Coba lihat surat Shad ayat 71-72. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Surat Shad ayat 71-72. Silakan dibaca terjemahnya. Silakan yang siap. Shad 71-72. Siapa yang siap? Ayo gantian. Aku bacain. Ya, Mbak Ona silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Sampai 74 ya Ustadz? Enggak cukup. Sampai 72 aja. Di situ kan jasmani. Ya, udah. Ya, di situ dan 71 ketika menyebut jasmani kita dikaitkan dengan tanah. Itulah asal-usul kita kan. Tapi ketika menyebutkan ruh, kita dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah malaikat itu disuruh sujud. Berarti disuruh sujud karena rohnya atau karena jasadnya? Karena rohnya. Makanya manusia itu tidak akan pernah tenang jiwanya kalau rohnya tidak terhubung sama Allah. Ya, makanya saya melihat orang-orang kafir itu pada saat hidup bersama mereka itu kasihan sekali. Ya, hidupnya terbalik. Ya, seperti surat Al-Mulk ayat yang ke-24 ya. Ya. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim.
Ya. Surat Al-Mulk ayat 22. Surat Al-Mulk ayat 22. Ya. Itu ketika orang tidak memperhatikan rohaninya, hanya memperhatikan jasmaninya saja. Seperti orang jalan yang terbalik. Surat Al-Mulk ayat 22. Misalkan Al-Mulk surat ke-67. Surat ke-67. Ayat 22. Ayat 22. Ya. Silakan. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Ya, nah itu. Lihatlah manusia dengan dua pandangan itu. Kalau dia berjalan menuju Allah, mengikuti syariat Allah, berarti normal. Kaki di bawah, kepala di atas. Ya, dia berjalan dengan arah yang jelas. Tetapi ketika orang itu berpaling dari Allah, berpaling dari syariat Allah, maka dia jalannya terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu apa itu? Akrobatik. Ya kan? Berapa lama dia bertahan seperti itu? Ya. Kalau akrobatik ya 1 jam, 2 jam lah. Ya. Coba suruh jalan perjalanan 1 kilo saja dengan pola itu, nggak kuat. Ya, makanya orang mukmin ini orang yang jalannya normal. Makanya jangan ikuti orang-orang kafir itu. Jangan tertariklah dengan orang Amerika, orang Eropa yang tidak atau belum mendapatkan nilai-nilai Islam itu. Yang saya heran berapa banyak anak-anak muda kita ketika ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, tertariknya luar biasa. Puji-puji luar biasa kepada mereka. Sementara mereka tidak mengenal Allah, tidak mengikuti aturan Allah. Jalannya terbalik itu. Coba hari ini ditunjukkan oleh Allah dengan peristiwa corona ini. Bagaimana goncangnya mereka. Ya, sampai bunuh diri, stres, depresi yang luar biasa. Karena mereka tidak punya Tuhan. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu, kalau orang itu punya Allah, dia punya auto locus of control. Dia punya gantungan dia. Tapi kalau orang itu tidak punya Tuhan, ya, tidak punya Allah yang dia pegangin, yang diharapkan untuk bisa menyelamatkan dia, maka dia akan inner locus of control, mengandalkan dirinya sendiri. Ya, ujungnya stres, depresi, dan bunuh diri itu. Tidak sedikit. Justru negara-negara maju itu yang paling tinggi bunuh dirinya. Di Skandinavia itu termasuk Swedia, Skandinavia itu termasuk negeri yang paling banyak bunuh diri, termasuk Jepang. Ya, 5 negara besar yang tinggi bunuh dirinya. Yang pertama itu Swedia, ya, yang kedua itu Jepang, yang ketiga itu Amerika, yang keempat Korea Selatan. Yang kelima apalah, tahu saya lupa. Ya, itu menurut laporan PBB itu. Disebabkan apa? Kekosongan jiwa. Ya, makanya jangan tertarik dengan orang seperti itu. Saya heran, saya tinggal bersama bertahun-tahun, lihat mereka itu. Kasihan saya. Karena mereka jalannya terjungkal. Ya, hidupnya hanya untuk apa? Materi, time is fulus, time is money, money, money. Dapat duit ngapain? Supaya antum tahu. Saya menyaksikan mereka. Mereka itu paling benci hari Senin. I hate Monday, kata mereka. Kenapa? Awal mereka kerja. Gak punya duit. Bokek. Pusing. Habis senang-senang kan. Kemudian mereka kerja. Tidak ada senyumnya. Morning, morning. Ketemu orang itu. Gak ada senyum. Nah, beda sama kita. Nah, gak kenal hari kita senyum lah. Nah, hari Kamis mulai mereka senyum. Kenapa? Sudah mau dekat gajian. Hari Jumat mereka ketawa-ketawa. Karena mau gajian. Selesai gajian, malam mabuk, main perempuan, macam-macam. Sabtu, full mereka bersenang-senang dengan kemaksiatannya. Minggu, hari tenang. Ada yang ke gereja, ada yang nggak mau ke gereja, ada yang di rumah saja. Ya, untuk bersiap-siap hari Senin. Hari Senin udah bokek dia. Ya. Begitulah kehidupan mereka. Ngapain mereka itu ketika pada hari weekend itu? Mabuk. Ya. Subhanallah.
Main perempuan, begitulah hidup mereka sia-sia semua. Apanya yang harus kita ambil dari perilaku yang seperti itu? Terjadi kekosongan jiwa yang luar biasa di tengah mereka itu. Ya, makanya Buchanan, seorang pemikir besar di Amerika, dia penasihat 3 presiden Amerika. Dia menulis buku, nanti silakan diakses di PDF ya, pakai internet. Tulis judul bukunya itu The Death of the West, kematian bagi Barat, The Death of the West oleh Buchanan. Ya, itu bisa diakses bagi yang ingin membaca, silakan saja untuk melihat apa yang sedang terjadi pada mereka ini. Mereka menuju kepada kematian. Ya, kalau bahasa kita dulu, mereka sedang sekarat. Tapi ini sudah lebih jauh lagi, mereka sedang menuju kematiannya. Ya, karena 2 hal. Kata Buchanan, rusaknya moral mereka, kekacauan dalam kehidupan mereka itu luar biasa. Ya, bahkan di Amerika itu 50% anak lahir sudah nggak tahu siapa bapaknya. Ya, narkoba lah, kejahatan macam-macam. Luar biasa moralnya, pecatnya. Ya, lihat anak-anak kecil mereka itu mulutnya sudah corok segala macam. Nah, Wartawikom yang kedua, demografi. Perempuan-perempuan mereka nggak mau punya anak. Kalaupun mau punya anak, cukup 1. Ya, saya kemarin baru pulang dari Rusia. Saya dialog dengan perempuan Rusia. Ya, dan dia menyatakan, kata dia, nginep di rumah saudaraku, lihat anaknya itu pusing. Karena itu saya nggak mau punya anak. Itu perempuan Rusia. Rusia kan, Moskow itu bagian daripada Eropa. Nah, karenanya itu sudah menjadi jamak di tengah mereka. Kalaupun mereka mau punya anak, cuma 1. Sementara kebutuhan negara mereka butuh minimal 2 anak. Karena sekarang ini 1/3 penduduk mereka itu sudah masuk masa tua, sudah tidak produktif lagi. Dan kemana itu orang-orang tua yang sudah produktif itu? Ya, masuk ke panti-panti jompo, menderita mereka di situ. Beda dengan orang tua di tengah umat Islam kan, semakin tua, anak-anaknya semakin menghormati, semakin berharga di tengah anaknya. Mereka menderita sekali. Saya sendiri mengalami ketika jalan pagi mau kerja di Australia itu, menemukan ibu-ibu jatuh di tengah jalan. Saya bantuin. Ya, saya bawa kemana dia tinggalnya, saya antarkan ke rumahnya. Kemudian saya tanya, mana anakmu? Nggak tahu. Anakku di mana, kata dia. Dia hidup sebatang kara. Apa nikmatnya hidup seperti itu? Coba itu. Terjadi kekacauan, kekosongan jiwa luar biasa tengah mereka. Kerusakan moral. Termasuk ibu-ibu sana nggak punya anak. Makanya mereka menerima kedatangan imigran-imigran Muslim ke sana kan. Eropa, ke Amerika. Imigran Muslim di sana ngapain? Kerjanya bikin anak aja. Kenapa? Karena ditunjuk oleh pemerintah. Ya, anaknya 1 lahir dapat sekian dolar per bulannya, per bulannya sekian. Dapat tunjangan. Akhirnya kerjanya bikin anak aja tuh. Masya Allah orang Muslim di sana itu. Makanya heran mereka lihat orang Muslim itu kan. Karena itu Wartawikom, kita di sini dapat tunjangan apa ini? Nggak ada tunjangannya, cari sendiri. Ya, subhanallah. Karena memang negara kita belum mampu membiayai rakyatnya, ya mereka yang susah itu kan. Nah, karenanya Wartawikom ini sekedar gambaran. Ya, saya baca tulisan-tulisan dari ulama yang pernah ke Amerika. Seperti Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, ini ulama kelas dunia. Abdul Hasan An-Nadawi ini menulis buku judulnya Madza Khasul Alam bin Hitatul Muslimin. Apa kerugian dunia bila umat Islam ini mundur. Buku itu termasuk mendapat pujian ulama dunia luar biasa. Buku itu, ya, apa kerugian dunia apabila umat Islam mundur. Dia mengatakan, saya pergi ke Amerika, tapi saya tidak melihat manusia, kata dia. Lah ya dilihat apa di sana? Ya, karena yang dilihat itu robot. Ya, orang-orang yang ya tidak terhubung dengan Allah dan hidupnya hanya sebatas mencari makan yang tadi ayatnya sudah dibacakan surah Al-A'raf ayat 179. Ya, hidupnya seperti binatang. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka menjadi orang-orang Islam yang akan merubah keadaannya. Ya, seperti sekarang ini kan dunia sedang di riset lagi nih, ya. Mudah-mudahan Islam akan muncul besar nanti di Amerika, di Eropa,
Karena menurut Profesor W. Huffman, salah seorang mu'alaf mantan duta besar Jerman di Aljazair, dia mengatakan dengan 300 referensi bahwa perkembangan Islam justru terpusat akan terjadi di Amerika. Subhanallah. Jadi penelitian Dr. Abdul Alim Mursi, seorang ilmuwan dari Mesir, terhadap para ilmuwan yang ada di Amerika, ditemukan 40% ilmuwan di Amerika itu Muslim. Ya, silakan aja cek itu di NASA dan sebagainya. Nah, kemarin Perdana Menteri Perancis mengunjungi lembaga riset di Perancis. Ya. Kemudian dia berkomunikasi dengan para researcher itu, para peneliti yang ada di situ. Ternyata ditemukan orang Perancis cuma 2 orang. Selebihnya itu orang Muslim dari Arab dan Afrika. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan itu mengindikasikan bahwa sebenarnya orang Islam itu hebat. Cuman yang hilang itu apa? Percaya diri. PD-nya itu yang hilang. Ya, kurang yakin dengan dirinya, kita yakin dengan ajarannya. Nah, kita harus kembali kepada tupoksi kita sebagai hamba Allah ini, ya, yang dibimbing oleh Allah, dan Allah ingatkan kepada kita asal usul kita, jangan sombong, ya, janganlah jadi manusia yang congkak, ya, berjalannya di muka bumi ini dengan rendah diri, tapi terus berkreasi dan berproduksi, ya, memberikan yang terbaik, yang seperti kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat yang lainnya. Kembali kepada ayat yang kita baca, bahwa asal-usul kita adalah tanah, tetapi tanah itu adalah fisik kita ini, tapi rohani itu adalah bagian terpenting di dalam diri kita, yang para ilmuwan itu menyebutkan, kalau tubuh kita mereka mengatakan hard skills, ya, seperti HP itu hardware, ya, kemudian rohani kita mereka sebut dengan soft skills. Itulah namanya seperti software gitu kan. Nah, soft skill kita itu, jiwa kita itu menempati sampai 80%. Makanya ketahanan tubuh kita ini, ya, daya imun kita yang mampu bisa menangkal corona itu 80% ada di jiwa itu. Makanya para ilmuwan menyebutkan 5 yang dapat merusak jiwa. Sehingga runtuhlah apa? Daya imun tubuhnya itu 5. Yang pertama itu stres, ya, yang kedua itu depresi, ya, depresi, yang ketiga itu suka marah-marah, ya, emosional, ya, suka marah-marah, yang keempat itu berpikir negatif, ya, berpikir negatif, ya, yang kelima berperilaku yang menyimpang, ya, perilaku yang menyimpang. Itu semua akan menggoncang jiwa manusia itu. Makanya jalan terbaik adalah bertakwa kepada Allah, ya, kemudian bertobat dari segala bentuk penyimpangan seperti itu. Nah, supaya kita menjadi manusia muslim seutuhnya. Nah, barakallahu itu tentang asal-usul kita yang harus kita perhatikan. Selain jasmani adalah justru rohani kita itu. Ya, kalau kita lihat ajaran Islam lengkap sekali. Ya, rohani kita itu diarahkan lengkap sekali. Dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur. Ya kan? Makanya kalau mau tidur kita baca apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku mati. Karena tidur itu mati kecil ya. Latihan mati loh orang tidur itu. Makanya jangan banyak tidur. Makanya akhiran kalau banyak orang banyak tidur tapi takut mati itu. Padahal tidur itu latihan mati itu sebenarnya. Itu mati kecil lah tidur. Nah, sementara kalau bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah tadinya kami mati. Artinya tidak bisa beraktivitas dalam posisi sedang tidur kan. Nah, dan kita akan kembali kepada Allah. Makanya jiwa kita diarahkan dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur. Itulah syariat Islam yang lengkap, ya, yang kemudian harus menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita. Barakallahu lanjutnya summa qadha ajalah. Summa qadha ajalah. Kemudian Allah menetapkan ajalnya.
Perhatikan sekalian, setiap manusia akan melewati 5 waktu, 5 lorong waktu. Dan Tadi itu Imam Pedang. apa aja? Ada suara ya? Oke, jadi setiap manusia akan melewati 5 lorong waktu. Jadi sebab 5 nih, Jen. Supaya ingat, Jen ya. Jadi 5 itu harus kita akan lewati. Yang pertama, Yaumun mafqud, hari yang sudah berlalu. Hari sudah berlalu, nggak mungkin kembali lagi. Ya, maka itulah hari yang sudah lewat. Makanya kita heran kalau ada orang yang memperingati hari ulang tahun. Lah, umurnya hilang, kok seneng? Umurnya berkurang, kok happy birthday? Nah, itu makanya itu bukan dari ajaran Islam. Itu ajaran orang lain. Kalau ada orang hilang duitnya 5 juta, kemudian dia tepuk-tepuk tangan, aku hilang duitku 5 juta. Kita bilang apa orang itu? Majnun. Oh, duitnya hilang kok seneng. Padahal duit masih bisa dicari. Tapi ini umur berkurang dia seneng. Ada majnun. Makanya jangan kita ikuti orang seperti itu. Tinggalkanlah hal yang salah seperti itu. Nah itu. Yang penting kita ingat tuh, masa lalu kita ada 2 kemungkinan. Kalau masa lalu kita itu kita isi dengan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah dan minta supaya jadi tercatat sebagai amal soleh akan memberatkan timbangan kita. Tapi kalau ada masa lalu kita yang negatif, yang penuh dengan kemaksiatan, keburukan sebagainya, maka bertobatlah kepada Allah. Minta ampunan sama Allah. Tutup masa lalu kita dengan kebaikan. Dengan taubat dan sebagainya. Itulah masa lalu kita. Nggak mungkin balik lagi. Ya, sekarang kita sudah seumur ini kan, nggak terasa. Subhanallah. Seperti masih kemarin kita sekolah. Tapi sekarang sudah jenggotnya putih, udah. Ya, semua udah semakin tua, giginya udah mulai ompong. Nah, udah gitu apanya lagi yang mau dibanggakan, subhanallah. Nah, persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, hari ini yang sedang kita alami. Yaumun masyhud. Ini hari yang kita alami. Inilah milik kita. Alhamdulillah kita sedang dalam pengajian. Makanya hari ini kata Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, bila kamu selesai mengerjakan kebaikan, maka laksanakan kebaikan berikutnya. Setelah itu apa? Wa ila rabbika farghab. Kembalilah kepada Allah, minta doa supaya amal kita diterima sama Allah. Kemudian kita tutup dengan istighfar dan taubat. Subhanallah. Nah, ini makanya orang mukmin itu dia selalu dalam taman yang indah. Dari satu kebaikan berikutnya. Dari satu pohon yang berbuah kepada pohon berbuah yang lainnya. Luar biasa. Sehingga para ulama itu mengatakan begini. Seandainya para raja-raja itu kan pemilik kekuasaan dan harta. Kalau raja-raja itu tahu kebahagiaan yang kami rasakan sebagai para ulama ini, mereka akan mengirim pasukannya untuk merenggut kenikmatan yang ada di dalam diri kita itu. Tapi mereka nggak paham. Nah, kita harus merasakan itu, apalagi dalam situasi distancing di karantina di rumah-rumah ini, rasakan itu kebahagiaan itu. Karena itu perintah Al-Quran ya. Kemarin saya sudah sebutkan, ada ingat nggak? Perintah Al-Quran kita suruh bahagia di surat apa ayat berapa? Masih ingat nggak? Kita orang Islam wajib untuk bahagia. Mau kaya, mau miskin, ya, mau sehat, mau sakit, ya, dalam semua keadaan kita harus bahagia. Itu perintah Allah itu. Jangan sampai kita tidak bahagia. Surat apa itu berapa itu? Coba kita ingat-ingat lagi. Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Pak moderator, Pak Sekjen bisa nunjuk kalau ada yang tahu. Ya, silakan. Bisa mengunmute sendiri. Ya, kalau nggak ingat, saya ingatkan lagi nih. Ya, yaitu surat Yunus ayat 58. Coba dibaca. Surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya, Yunus 58 silakan. Ya. Surat ke-10.
Surat ke-10, 58. Ada yang baca? Ya, Mbak Ona saya silakan. Ya, Mbak Ona. makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa itu karunia dan rahmat? Karunia dan rahmat. Karunia itu adalah Islam, rahmat itu adalah Al-Quran. Ya, makanya itulah kekayaan yang paling mahal yang kita miliki. Lebih hebat dari kekayaan yang dikumpulkan oleh manusia itu. Jadi karunia di situ adalah apa? Islam, dan rahmat adalah apa? Al-Quran. Makanya bahagiakan diri kita dengan Islam dan Al-Quran kita itu. Subhanallah. Ya, saya tadi lupa mengingatkan. Bapak sekalian, ada buku yang ditulis oleh Alex Carrel. Alex Carrel ini seorang ilmuwan kedokteran yang dapat Nobel. Dia menulis buku, silakan dicatat bukunya, bisa dicari di PDF-nya. Judulnya Man Unknown. Man Unknown. Dan sudah ada terjemahnya Misteri Manusia. Judul bahasa Indonesianya Misteri Manusia. Ya, dia ini peneliti tentang manusia dari segala seginya. Ya, ternyata dia menyimpulkan berdasarkan pengetahuan modern yang ada, ya, masih banyak di dalam diri manusia itu hal yang belum bisa terungkap oleh ilmu pengetahuan hari ini. Jadi masih banyak dalam diri manusia itu misteri manusia yang luar biasa. Ya. Apalagi dalam kehidupan alam semesta kan. Ya. Makanya Allah ingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apakah kamu tidak memperhatikan. Luar biasa. Udah gitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Ditambah lagi Allah berikan kepada kita Islam dan Al-Quran. Makanya pantas kalau Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat mana lagi wahai manusia dan jin yang kalian dustakan itu. Luar biasa nikmat itu. Makanya menurut saya tidak ada nikmat yang lebih hebat daripada nikmat Islam dan Al-Quran. Sementara banyak orang menganggap nikmat yang paling utama kesehatan, duit, apa enggak. Nikmat yang paling hebat itu Allah sebutkan itu. Islam dan Al-Quran. Dan untuk itu berbahagialah. Ya, mau punya suami, enggak punya suami, mau punya harta, enggak punya harta, mau punya rumah, rumahnya kontrakan, berbahagialah dengan Islam dan Quran. Karena materi-materi itu kecil lah semua itu. Hanya pelengkap saja buat kehidupan kita. Ya, makanya hari ini, inilah waktu yang kita miliki, gunakan itu. Untuk Islam kita, untuk Quran kita. Fakul isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami orang-orang Islam. Itu luar biasa. Ya, kalau seandainya umat Islam ini sudah pede dengan Islam, pede dengan Al-Qurannya, nggak butuh itu pikiran-pikiran manusia yang rongsokan itu. Nah, bolehlah kita terima sebagai masukan. Ya, tapi kemudian jangan sampai dengan itu kita justru berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Islam. Karena apa yang kita diberikan oleh Allah ini lengkap sudah. Ya, kesempurnaan, kebenaran yang mutlak, jangan dikalahkan oleh kebenaran yang yang relatif seperti itu. Ya. Nah, barakallahu inilah hal yang harus tertanam di dalam diri kita. Ya, sikap pede terhadap Islam dan Quran kita supaya kita jangan sampai merasa tidak pede, merasa rendah diri lah apalah namanya. Inferiority complex. Ya. Itu yang kedua. Ya, waktu yang sedang kita alami. Yang ketiga, hari esok. Ya, wallahu a'lam. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insyaallah. Dan pernah merencanakan untuk hari esok kecuali mengatakan insyaallah. Jadi hari ini Bapak sekalian, ilmu tentang futurologi itu sudah dikembangkan pesat sekali. Bagaimana merancang masa depan. Ya. Ya, termasuk Zhenzo itu ahli perang dari Cina, menulis buku tentang seni berperang, itu menjadi panduan
bagi tentara di Amerika dan di mana saja di dunia ini. Ya, Sun Tzu itu, ya, seni berperang. Itu dia mengatakan kalau mau menang dalam perang harus merancang. Tetapi dia mengatakan sebelum merancang itu yang pertama apa? Ya, pasukan, tentara, komandan harus punya akhlak yang mulia. Morality. Pertama itu morality. Nah, kita punya Islam yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita merancang ke depan. Ya, saya setuju dengan Pak Ketum yang merancang bagaimana Parmusi akan menjadi penggerak dari seluruh gerakan Islam yang ada. Majulah di depan. Jangan di belakang, majulah di depan. Karena itu doa-doa orang tua kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, makanya orang yang berarti itu ketika dia memimpin. Kalau dia jadi ya dipimpin, ya biasalah dia. Kalau jadi pemimpin dia luar biasa. Makanya kita belajar memimpin di rumah, memimpin di sekolahan, memimpin di perusahaan, memimpin di masyarakat, memimpin di tengah umat ini. Munculkan itu para pemimpin di sekitar kita itu, anak-anak kita itu, siapkan ke arah itu supaya kita menjadi orang-orang hebat. Nah, barakallahu, rencanakan untuk hari esok. Dalam suasana yang kacau dunia sekarang dengan COVID-19 ini saatnya untuk banyak diskusi di kalangan para tokoh-tokoh dan pemimpin Parmusi ini. Ayo kita merancang ke depan. Apa kita lakukan setelah selesai corona ini? Tapi jangan lupa katakan insya Allah. Ya, kemarin Pak Ketum mengatakan man proposes God disposes itu. Manusia berencana, Tuhan menentukan. Tapi jangan lupa katakan insya Allah. Rancangan untuk hari esok. Siap untuk melaksanakan apa saja yang kita persiapkan ke depan itu kan. Nah, itu. Nah, itu yang ketiga, manusia akan melewati lorong ini. Tapi katakan insya Allah. Yang keempat, itulah hari kematian. Misteri yang kita pernah tahu. Ya, silakan dibaca surat Al-Jumu'ah yang ke-8. Ya. Allah katakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Silakan dibaca. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wa innamal amalu bikhawatimiha. Amalmu, nilaimu tergantung akhir hayat. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, jangan kamu puji orang yang masih hidup, sehebat apapun yang dia lakukan. Karena dia masih hidup, belum aman dari ujian, dari fitnah, dari godaan. Ya, sampai orang itu mati husnul khotimah. Baru benar itu perjalanan hidupnya. Karena husnul khotimah ini awal perjalanan menuju surga. Ya. Kita ingin supaya semuanya bisa dapatkan husnul khotimah, makanya harus selalu dijaga dirinya. Waktunya, pikirannya, tenaganya, hartanya, orientasinya, semua arahkan untuk mencari ridha Allah. Ya, dalam rangka untuk meraih husnul khotimah. Ya, satu saja ayat yang kalau kita pegang aman kita husnul khotimah insyaallah. Surat Al-Maidah ayat yang 16. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Satu ayat ini, pegang ini sampai kita mati menghadap Allah. Sampai husnul khotimah insyaallah. Aduannya itu. Al-Maidah ayat yang ke-16. Silakan. Silakan Tadwiyadi. Ayo, yang siap aja. Dengan kitab itulah
Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Subhanallah. Kalau itu didalami, ya menurut saya itu satu ayat ini itu kesimpulannya menjadi orang yang benar sampai husnul khatimah. Yang pertama, carilah ridha Allah. Yang kedua, senantiasa dalam langkah-langkah mengikuti syariat Allah menuju keselamatan. Ya, di rumah, di kantor, di mana, ikutilah syariat Allah, jalan keselamatan. Kemudian jangan sampai menoleh ke arah-arah yang negatif, ke arah maksiat, kegelapan, nightclub dan sebagainya. Jauhkan itu semua. Tujulah kepada jalan terang benderang. Dan selalu diantaranya ke jalan yang lurus. Ya, sampai mati harus kita raih itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian itu. Ya, makanya di dalam surat Al-Imran 185 itu menjadi panduan buat kita supaya kita berhati-hati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Al-Imran 185. Silakan dibaca terjemahnya. Ya, Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya. Makanya Nabi Isa alaihissalam mengingatkan kepada umatnya, kepada kita juga semua, bahwa dunia itu tidak ubahnya seperti nenek tua yang pandai berhias. Dari jauh cantik amat itu ya. Ketika dia lihat, ya nenek-nenek. Ya, itu dunia. Iya, fata morgana. Dari jauh kelihatan indah. Ketika kita dekat, ya cuman gini aja. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan tertipu dengan kehidupan duniawi. Ya, alhamdulillah saya udah ngerasain itu. Ya, seperti cerita Pak Masyhur kemarin itu, saya udah ngerasain sampai kepada tingkatan raja-raja itu. Ya, apa ujungnya itu? Cuman capek. Ya, bosen, capek itu dunia itu. Ya, justru saya merasakan nikmat itu ketika susah. Ketika miskin, ketika susah itu nikmat banget. Makan rasanya enak, tidur rasanya nyenyak, luar biasa. Tidak ada beban. Tapi dalam kehidupan dunia ini, itu makanya hati-hati, jangan sampai tertipu. Tapi sekalian, saya kena cerita dikit saja. Di mana tempat istirahatnya orang-orang kaya dunia? Di mana? Bukan di Bali. Ya, orang-orang kaya dunia lah. Ya, setingkat Bill Gates. Ya, setingkat orang-orang kaya dunia itu. Di mana itu? Ya, di Interlaken, Switzerland. Saya ke sana. Sengaja saya ke sana. Biayanya mahal. Supaya saya bisa cerita seperti ini. Ya, saya tinggal di hotel yang mewah di sana. Saya rasakan tuh nikmatnya, keindahan alam di Interlaken, Switzerland itu. Ya, saya sampai naik ke Gunung Alpen itu. Gunung yang terindah di Eropa itu. Saya naik sampai ujung tertinggi. Pas musim salju. Di atas gunung yang tertinggi Alpen itu, meskipun kaki saya itu agak cacat, tapi saya paksain. Sampailah ke ujung itu, saya adzan, saya sholat di situ. Saya katakan, alhamdulillah ya Allah, sampai ke ujung dunia. Saya sampai ke ujung dunia. Ya. Dan apa hasilnya? Capek. Capek. Di Bapak Ibu kalau mau saya antarkan, ajak saya ke sana, saya anterin nanti. Ya,
Biar ngerasain itu tempat orang kaya dunia itu. Di sana mereka, indahnya luar biasa. Ya, terutama pas musim salju. Warahmatullahi sekalian, makanya jangan tertipu dengan dunia. Alhamdulillah, apa yang sudah kita capai ini, kenikmatan harus kita syukuri. Yang penting, bagaimana kita menyiapkan kematian kita supaya apa? Husnul khatimah. Itulah waktu yang keempat yang Allah sebutkan, tsumma qada ajalum, tsumma qada ajala. Kemudian Allah menetapkan ajalnya itu. Itulah hari kematian. Nah, baru yang kelima itu yang sebutnya wa ajalum musamma indah. Yaitu hari akhirat. Hari kebangkitan sampai nanti manusia ditetapkan yang di surga dan di neraka itu. Ya. Nah, itu penetapan manusia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar yang kemarin Pak Sekjen bacakan itu. Ya. Bagaimana perjalanan orang kafir, bagaimana perjalanan orang mukmin. Ya, coba dibaca itu terjemahnya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Al-Hasr ya. Ya, Az-Zumar. Az-Zumar. Ya. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Ya. Surat Az-Zumar ayat 71 sampai ayat terakhir. 75 itu. 71 sampai 75. Ya. Itulah ujung perjalanan manusia. Mbak Gempita, yuk dibaca. Udah ketemu. Siapa yang ketemu silakan, Pak Supriyadi ya, enggak. Baca. Belum ketemu. Nah, itu surat ke-39 itu. Surat. Ya, Pak Supriyadi ini calon ustadz nih. Ketua DKM beliau itu. Iya, Masya Allah. Ya. Ustadz Saiful Sulaiman, coba diterjemahannya ya, yang 3971. Ayat 71 ya? 71. Ya, sampai terakhir ya. Ayatnya atau Ayatnya, terjemahannya. Ayat terjemah. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka itu, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini, dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar. Ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Allahumma bil Quran. Terus. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Allahumma bil Quran. Terus itu orang kafir, orang mukmin ya? Ini golongan kita nih yang ketiga ini, insyaallah. Insyaallah. Ya, yang golongan kita ya Ustaz. Ayat 73-nya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu. Kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya kepada kami. Dan telah memberikan tempat ini kepada kami. Sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Allah Muhammad Al-Quran. Sekalian coba perhatikan. Ketika malaikat menyambut orang yang beriman tadi, itu yang bertakwa tadi, itu, dia mengatakan apa tadi? Sulaiman mengatakan apa itu? Salam sejahtera buat kalian semua. Ya, itu terjemahnya tidak tepat.
Karena malaikat itu mengatakan salamun alaikum, assalamualaikum. Bukan salam sejahtera buat kita semuanya. Itu terjemahan ini keliru. Nah, jangan-jangan itu orang-orang yang penceramah itu salam sejahtera buat kita semuanya itu bukan salamnya malaikat. Malaikat itu mengatakan assalamualaikum. Tuh, salamun alaikum. Ya, tibtum, kalian orang-orang yang baik. Makanya orang beriman di dunia baik. Ya, keyakinannya baik, pikirannya baik, lisannya baik, perbuatannya baik, makanannya baik, rumah tangganya baik, baik semuanya itu. Salamun alaikum tibtum. Selamat buat kalian. Assalamualaikum. Itu malaikat mengatakan gitu. Kalian orang-orang baik. Maka masuklah kalian ke dalam surga itu dengan selamat. Makanya Nabi mengajarkan setiap habis sholat itu jangan lupa itu. Zikir untuk supaya kita dapat keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata Nabi, kalau kamu baca itu akan tentram hatimu, tentram jiwamu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saya punya pengalaman menarik. Pada saat saya bekerja di perusahaan orang kafir, seluruhnya orang kafir di situ. Orang bule semuanya. Kecuali saya yang kulit coklat seperti ini. Pada saat saya bekerja itu, saya sambil membaca zikir itu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tiba-tiba ada orang bule ganteng gagah. Namanya Shemi. Ya, mendekati saya sambil dia ingin nguping gitu. Ini orang baca apa ini? Dia nggak paham kan, saya bahasa Arab kan, Allahumma salam. Dia orang bule. Kemudian dia nanya, "What are you singing song?" kata dia. Kamu lagi nyanyi apa kata dia. Saya bilang, "No, I don't sing any song. I just praise my God." Saya bukan nyanyi, saya muji Tuhanku kata dia. Rupanya Semi ini orang nggak yakin sama Tuhan, ateis gitu. Terus dia masuk ke kamarnya, dia kasih saya kaset The Prince. Menyanyi loh The Prince itu. Dia bilang, ini bagus nih, lagunya bagus nih. Orang ajar tuh orang kafir. Ya, orang dikir diganti sama nyanyi coba itu kan. Makanya sekalian, zikir tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Makanya itu penentram jiwa itu. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, barakallahu terakhir pada ayat yang Allah sebutkan wa ajalum musamma inda, itu hari kita dibangkitkan dari kuburan sampai kepada surga dan neraka tadi itu, summa antum tamtarun. Ya, ternyata masih ada saja di antara kalian yang ragu. Nah, ini kepada orang-orang kafir ini kan. Makanya di antaranya turun surat apa itu? Amma yatasa'alun. Surat apa? An-Naba itu. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'al arda mihada, dan seterusnya itu penjelasan tentang apa akan terjadinya kiamat itu kepada orang-orang kafir. Ya. Karena waktu kita sudah mau hampir jam 3, kita cukupkan sampai di sini. Paling tidak kita jangan sampai terbawa kepada arus kekafiran itu, yang ragu dengan kebenaran yang datang dari Allah, baik dalam kehidupannya sampai kematiannya sampai akhiratnya. Tapi kita diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Dunia itu punya anaknya. Innal dunya banun walil akhirati banun. Dan juga akhirat itu ada anaknya, ada putranya. Fakunu abnal akhirah wala takunu abnad dunya. Ya, kata Ali bin Thalib, jadilah kamu anak-anak akhirat, ya, pewaris akhirat, dan jangan kamu jadi pewaris dunia, anak-anak dunia ini. Mudah-mudahan dengan itu semoga kita terus mengikuti petunjuk Allah, sehingga kita berharap untuk bisa mencapai etapa terakhir kita itu dengan meraih husnul khatimah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah mencapai
atau sudah dekat dengan etapa terakhir. Kita ini sekarang diuji oleh Allah dengan COVID-19 ini, melihat banyak orang berkelimpangan, ya, dan diperkirakan Indonesia ini menurut para ahli dari UI sana akan sampai mencapai 2,5 juta orang yang akan terkena COVID-19. Semoga tidak betul apa yang diperkirakan itu. Jadi para ahli ini diminta oleh pihak kementerian terkait untuk memprediksikan itu. Dan dari 2,5 juta itu diperkirakan yang akan kena meninggal itu sekitar 10%. Sekitar 250.000. Kita masih dalam hitungan 500.000 saja, ya sudah mulai gelisah ini. Ya, karena itu barakallahu ini epidemik yang sudah mengglobal, makanya disarankan lebih banyak di rumah untuk menghindari segala kemungkinan, dan tetap kita harus dekat kepada Allah, ya, dan takut dengan kenyataan. Kita yang penting bagaimana bisa meraih husnul khotimah. Ya, dengan itu mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dalam diri kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul qali hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamu Muhammad. Itu Jan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, sudah hampir jam 3. Silakan Pak Sekjen. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Teman-teman sekalian, hari ini kita daurah dalam rangka insya Allah mempersiapkan hari esok, Ustaz ya. Agar di hari kematian kita memperoleh kenikmatan. Sehingga pada saat di hari kebangkitan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita bertemu dengan Ustaz Farid Ahmad lagi minggu depan. Hari Senin depan dan Selasa. Jadi nyambung, mohon dipersiapkan kita mentadaburi Al-An'am ayat yang ketiga. Ini lebih seru lagi ini. Tapi ada kaitannya dengan yang ke-1 dan kedua. Jadi mohon agar pada saat kita kajian, kita belajar dulu itu, ya, agar lebih mantap diskusinya nanti. Dan nanti kalau bisa tepat waktu, alhamdulillah, mungkin diawali tanya jawab dulu, baru kita sambung kegiatan. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.